Banyak kaum muslimin hari ini, tanpa sadar, telah membalik posisi akal dan wahyu. Akal dijadikan hakim, sementara Al-Quran dan Sunnah justru diadili oleh logika manusia. Jika suatu ayat atau hadis terasa tidak masuk akal, maka ia ditolak atau ditakwil secara berlebihan. Padahal Allah sendiri telah menegaskan bahwa akal diciptakan untuk memahami petunjuk, bukan untuk menentangnya. Allah berfirman bahwa orang-orang kafir di neraka berkata, "Seandainya dahulu kami mendengar atau menggunakan akal, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka," yang menunjukkan bahwa fungsi akal adalah menerima kebenaran wahyu, bukan menghakiminya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa akal memiliki kedudukan mulia, namun tetap berada di bawah wahyu. Akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan menentukan benar atau salahnya wahyu. Jika akal dijadikan hakim, maka setiap orang akan memiliki standar kebenaran masing-masing. Inilah sebabnya para salaf sangat keras menolak metode beragama yang mendahulukan logika di atas dalil. Imam Malik rahimahullah pernah menegaskan bahwa agama ini tidak akan lurus, kecuali dengan apa yang telah meluruskan generasi awal umat ini, yaitu tunduk kepada nas, bukan debat akal. Ketika akal diangkat menjadi hakim, penyimpangan akidah pun bermunculan. Ayat dan hadis ditolak hanya karena dianggap tidak rasional atau tidak sesuai dengan akal modern. Padahal, standar rasionalitas terus berubah, sementara wahyu tidak pernah berubah. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang syahih. Sehingga, jika terlihat ada pertentangan, maka yang salah adalah pemahaman manusia, bukan wahyu Allah. Islam juga mengajarkan bahwa akal manusia memiliki batas yang jelas. Banyak hal di alam semesta yang tidak dapat dilihat, namun diyakini keberadaannya, seperti gelombang elektromagnetik atau gaya gravitasi. Jika dalam perkara dunia saja akal memiliki keterbatasan, maka lebih-lebih dalam perkara gaib dan ketuhanan. Allah menegaskan dalam ayat Kursi bahwa manusia tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali apa yang Dia kehendaki. Sehingga menjadikan akal sebagai hakim atas perkara gaib adalah kesalahan besar. Sikap para salaf dalam menyikapi wahyu adalah contoh terbaik keseimbangan antara iman dan akal. Ketika datang ayat atau hadis tentang sifat Allah, mereka tidak menolaknya, tidak menyerupakannya, dan tidak pula menanyakan bagaimana. Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengimani dalil sebagaimana datangnya. Inilah sikap taslim, tunduk kepada wahyu dengan penuh keyakinan, tanpa menjadikan akal sebagai penguasa atas nas. Kesimpulannya, Islam tidak mematikan akal, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Akal adalah alat untuk memahami wahyu, bukan hakim yang mengadilinya. Ketika akal tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, ia menjadi sebab hidayah. Namun ketika akal berdiri di atas wahyu, ia berubah menjadi sebab kesesatan. Allah telah mengingatkan bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin memiliki pilihan lain. Ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, maka keselamatan akidah hanya akan diraih dengan menundukkan akal kepada wahyu, sebagaimana jalan para salaf.